Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Ketika kita berniat menjadi orang baik, maka pada detik itu juga setan dan bala tentaranya mengibarkan bendera peperangan untuk menjadi musuh kita. Kehidupan di dunia yang singkat ini adalah pertarungan abadi antara kebenaran dan kejahatan. Seperti kisah datuk kita Nabiullah Adam alaihissalam terusir secara hina dari kampung halamannya yaitu surga karena pertarungan yang dilupakan oleh Sayyidina Adam. Beliau lupa menjadikan setan sebagai musuh, maka setan menjalma menjadi penasehat bagi kedua orang tua kita. Padahal Sayyiduna Adam tahu bahwa mereka telah berjanji di hadapan Allah untuk menyesatkan anak keturunannya dari depan, belakang, kanan, kiri agar selalu mengikuti jejak mereka menjadi makhluk terlaknat. Maka diperlukan kemampuan dalam diri kita untuk kokoh dan teguh memegang ajaran agama serta tidak mengikuti langkah-langkah setan seperti pesan yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada anak cucu keturunan dari baginda Sayyidina Adam. Ya bani Adamah la yaftinannakumus syaitanu kama akhraja abawaikum minal jannah. Wahai anak Adam, janganlah kalian terfitnah oleh syaitan sebagaimana dia telah mengeluarkan kedua orang tua kalian dari surga. Surah Al-A'raf ayat 27. Salah satu langkah setan adalah dengan jalan kemusyrikan. Dan praktek kemusyrikan ini tidak melulu dilakukan oleh orang-orang yang kekurangan ilmu agama. Bahkan juga dilakukan oleh orang-orang yang memiliki pendidikan tinggi. Kenapa demikian? Karena banyak orang menginginkan kebahagiaan dunia secara instan. Ingin kaya raya, ingin mendapatkan istri cantik, ingin mendapatkan jabatan tertentu, namun dengan jalan pintas. Maka mereka datang kepada dukun-dukun untuk mendapatkan pertolongan. Dukun tersebut mengadakan perjanjian kerja dengan para jin untuk menyesatkan manusia. Caranya cukup sederhana. Mereka membantu keinginan remeh yang dicita-citakan manusia dengan mengambil banyak keuntungan yang tidak disadari manusia. Saat manusia mendapatkan keinginannya, saat yang bersamaan jin telah meraup keuntungan besar yang mereka inginkan. Berbagai jenis tumbal dan sesajen serta kemampuan jin hinggap di tubuh manusia dan keturunannya hanyalah keuntungan tambahan bagi para jin. Tugas mereka sesungguhnya adalah menyesatkan manusia agar menjadi pengikutnya di neraka. Perdukunan termasuk kategori kesyirikan karena meminta hanya dilakukan seharusnya kepada Allah saja. Mereka meminta kepada makhluk yang lemah dan tidak berdaya. Tidak memenuhi keinginan mereka kecuali dengan bayaran yang sangat mahal. Tahukah kita bahwa jin-jin yang bekerja untuk para dukun dan tuannya tersebut sebenarnya juga sedang tertipu oleh iblis. Iblis menutup mereka para jin ini untuk mengenal Allah, sehingga mereka disibukkan menggoda manusia sehingga melupakan tugas utama mereka yaitu beribadah kepada Allah. Mereka menyangka bahwa kerja-kerja menyesatkan manusia itu akan diberikan imbalan terbaik oleh iblis. Mereka bekerja agar menjadi sosok yang paling dekat dengan iblis, agar mendapatkan jabatan paling tinggi atas jasa menyesatkan manusia. Padahal di akhirat kelak, iblis akan berpidato di hadapan para pengikutnya yang diabadikan dalam Al-Quran. Wa qala asy-syaitanu lamma qudiya al-amr
Innallaha wa'adakum wa'dal haqq wa wa'adtukum fa akhlaftukum wa ma kana li 'alaikum min sultanin illa an da'awtukum fastajabtum li fala talumuni walumu anfusakum ma ana bimusrikhikum wa ma antum bimusrikhi inni kafartu bima asyraktumuni min qabl innaz zalimina lahum 'adzabun alim. Dan berkatalah syaitan tatkala perkara hisab telah diselesaikan, sesungguhnya Allah telah menjadikan kepadamu janji yang benar, dan aku pun telah menjanjikan kepadamu, tetapi aku menyalahinya. Sekali-kali tidak ada kekuasaan bagiku terhadapmu, melainkan sekedar aku menyeru kamu lalu kamu mematuhi seruanku. Oleh sebab itu, janganlah kamu mencerca aku, akan tetapi cercalah dirimu sendiri. Aku sekali-kali tidak dapat menolongmu, dan kamu pun sekali-kali tidak dapat menolongku. Sesungguhnya aku tidak membenarkan perbuatanmu mempersekutukan aku dengan Allah sejak dahulu. Sungguh orang-orang zalim itu mendapatkan siksa yang pedih. Semoga kita termasuk orang-orang yang mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala dari setiap godaan syaitan yang menggiurkan. Maka dari itu, sepantasnya bagi kita setiap saat melafalkan isti'azah dan memperbaharui segala niat kita, baik dalam niat kebaikan ataupun niat melakukan keburukan. Sebagaimana mereka tidak putus asa mengajak kita untuk menjadi golongan mereka, maka kita pun tidak layak putus asa untuk menjemput pertolongan Allah agar selalu tetap di jalan kebenaran. Cukuplah Allah sebagai pelindung bagi kita. Namun masalah berikutnya, bisa jadi pelaku perbuatan syirik itu bukan kita, tetapi salah satu atau beberapa di antara keluarga kita. Lalu apa yang harus kita lakukan? Sebelum kita gegabah menyimpulkan sesuatu atau memvonis sesuatu atau bersikap reaktif terhadap sesuatu, kita harus mengetahui duduk perkaranya dengan bijak. Jangan sampai sikap kita membuat retak hubungan kekeluargaan. Maka prinsip utama yang harus kita pegang adalah seperti perkataan guru kami Kiai Hasan. Beliau berkata, setiap bid'ah dalam agama Allah yang tidak ada pijakannya tetapi dianggap baik oleh hawa nafsu manusia, baik berupa penambahan atau pengurangan, adalah kesesatan yang wajib diperangi dan dihancurkan dengan menggunakan cara terbaik yang tidak justru menimbulkan bid'ah lain yang lebih parah. Kita lakukan dengan cara dan adab yang terbaik, bicarakan dari hati ke hati, dan sertakan Allah dalam setiap keinginan kita untuk memberantas kemungkaran tersebut. Selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar diberikan hidayah keluarga kita itu, dan agar pikiran kita yang jernih dapat diterima oleh hati mereka yang jernih. Jangan sampai terbesit dalam pikiran kita bahwa kemusyrikan yang dilakukan keluarga kita atau salah satu dari keluarga kita menjadikannya sebagai orang kafir yang harus dimusuhi. Karena kita memegang prinsip dari guru kami Kiai Hasan, beliau juga berkata, kita tidak mengkafirkan orang muslim yang telah mengikrarkan 2 kalimat syahadat, mengamalkan kandungannya dan menunaikan kewajiban-kewajibannya, baik karena lontaran pendapat ataupun kemaksiatannya, kecuali jika ia mengatakan kata-kata kufur, mengingkari sesuatu yang telah diakui menjadi bagian penting dari agama, mendustakan Al-Quran secara terang-terangan, menafsirkan dengan cara yang tidak sesuai kaidah bahasa Arab, atau berbuat sesuatu yang tidak mungkin diinterpretasikan kecuali dengan tindakan kufur. Setelah kita menguasai prinsip-prinsip ini, maka kita akan lebih bijak dalam bersikap terhadap diri kita, terhadap keluarga kita, dan semoga Allah memberikan solusi terbaik dalam setiap permasalahan kita. Demikian Kultum Kitab hari ini. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.